Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang pada saat ini mengambil tema seorang yang bernama Arthur S. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat anugerah, kesehatan, dan juga banyak hal yang kami terima yang tidak terpikirkan oleh kami sendiri. Oleh karena itu kami mau belajar melalui firman Tuhan pada saat ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Kejadian 32 ayat 10 yang bunyinya seperti demikian. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini, aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi dua rombongan. Bapak Ibu sekalian, Arthur S. rasanya orang yang suka olahraga tenis, lapangan, dan suka nonton pertandingan tenis dunia akan mengetahui dengan baik siapa Arthur S. Ya, betul, Arthur S. adalah seorang pemain tenis lapangan yang sangat legendaris. Arthur S. berasal dari Amerika Serikat yang mengantongi 3 gelar Grand Slam. Arthur S. meninggal dunia pada tahun 1993 karena penyakit AIDS. Arthur S. terkena AIDS akibat transfusi darah pada saat ia menjalani operasi jantung pada tahun 1983. Pada suatu hari, Arthur S. mendapat surat dari penggemarnya yang bertanya, mengapa Tuhan memilih Anda untuk menerima penyakit buruk itu? Kemudian Arthur S. menjawab, ada 50 juta anak yang mulai untuk bermain tenis di seluruh dunia. Namun hanya 5 juta saja yang telah belajar bermain tenis. Ada 500.000 orang yang belajar bermain tenis secara profesional. Di antara mereka terdapat 50.000 yang siap mengikuti berbagai macam turnamen yang diadakan setiap waktu. Ada 5.000 petenis yang berhasil mengikuti turnamen Grand Slam. Ada 50 petenis mengikuti turnamen Wimbledon. Tapi hanya 4 orang petenis yang berhasil mencapai semifinal. Lalu hanya 2 orang petenis yang berhasil bertanding di final. Tapi hanya saya seorang diri yang berhasil memenangkan piala tersebut. Ketika memegang piala di tangan, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Saat ini juga saya tidak bertanya kepada Tuhan, saat saya sakit, mengapa saya? Saya tidak punya hak apapun dan saya tidak layak untuk bertanya mengapa saya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan mengapa saya seringkali muncul ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi pertanyaan mengapa saya seringkali tidak muncul ketika mengalami hal-hal yang menyenangkan. Hal ini terjadi karena banyak orang hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Kalau senang, orang seringkali lupa bertanya kepada Tuhan,
mengapa saya yang harus menerima yang menyenangkan ini, dan mengapa bukan orang lain? Yakub mengajarkan kepada kita semua melalui ayat bacaan kita pada saat ini untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita layak? Kita mempertanyakan, mengapa saya yang harus mengalami hal yang tidak mengenakan ini? Yakub mengatakan bahwa kita sangat tidak layak untuk menerima kasih dan kesetiaan Tuhan, apalagi mempertanyakan hal lain yang menurut kita tidak mengenakan kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa tidak layak atau tidak pantas? Jawabnya adalah karena Tuhan sudah memberkati kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Yakub dari hanya sekeluarga saja, dan sekarang mempunyai 2 rombongan. Ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan. Berkat dan kebaikan Tuhan juga sudah kita dapatkan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian kita belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu hanya akan menjaga kita untuk selalu bersikap baik. Tantangan menjaga kita untuk tetap selalu kuat. Duka cita menjaga kita untuk tetap kita menjadi manusiawi. Kegagalan membuat kita tetap rendah hati. Kesuksesan membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpenting adalah kita tetap setia kepada Tuhan agar kita selalu berpikiran baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.